سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخبرنا بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنه لا يجليها إلا هو، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي أخبرنا بأماراتها وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah juga setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita dengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jemaah yang mulia, yang lalu kita membahas tentang bahwa salah satu tanda mendekati terjadinya kiamat kubra, hancurnya alam semesta ini adalah banyak terjadi kebohongan dalam kehidupan ini. Kemudian kita mengangkat yang diangkat oleh Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab Ahdatsun Nihayah wa Nihayatul A'lam ini, kisah inspiratif Ka'ab ibni Malik yang karenanya dan dua lagi temannya turun ayat di dalam surat At-Taubah dari ayat 117, 18 dan 19 yang diangkat oleh Syekh Hasan di sini 118 dan 19. Ketika saya coba untuk saya angkat juga kisah inspiratif ini terkait dengan nilai-nilai kejujuran di Safari Subuh BBC, maka saya coba pahami kisah ini secara utuh. Saya yang ada dalam kitab ini sudah diambil potongannya, sehingga ketika saya baca saya belum dapat pemahaman yang utuh tentang kisah Ka'ab bin Malik ini dan dua orang lagi yang kepada mereka Allah turunkan ayat. Jadi kalau ada orang yang karenanya diturunkan ayat, itu keluar biasa. Biasanya itu luar biasa baiknya atau luar biasa jahatnya. Ya. Seperti Fir'aun, Haman, Qarun. Lalu kemudian
Saya coba rujuk ke kitab tafsir yang ringkas, enggak paham. Di atas itu sedikit masih ringkas juga. Tafsir Syekh As-Sa'di, enggak paham juga saya. Saya baca tafsir bahasa Indonesia Pak Quraisy, tafsir Al-Misbah, enggak paham juga saya. Belum paham juga yang utuhnya. Saya baca tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, belum paham juga karena juga memotong. Lalu saya rujuk ke kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Nah, baru di kitab itu dinukilkan apa yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik secara lengkap, sehingga menghabiskan 3 halaman dengan tulisan kecil. Nah, saya ingin angkat balik ini setelah saya baca secara utuh dan saya sudah paham secara utuh kisah ini. Ini kisah kan terkait dengan perang Tabuk. Dan itu juga mengharuskan saya baca juga sejarah Islam lagi tentang perang Tabuk. Ya. Jadi perang Tabuk itu pada tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab. Perang Tabuk dalam sejarah sirah nabawiyah itu disebut dengan perang kesulitan, dalam keadaan sulit. Sehingga Quran sendiri menyebutnya dengan sa'atul usrati, atau dalam sirah nabawiyah disebut dengan ghazwatul usrati. Ya. Bahasa Arab itu bertukar huruf, bertukar makna, makanya ya, perlu belajar makhraj huruf, sifat huruf. Karena kalau kita bilang usrah dengan hamzah itu keluarga artinya. Kalau usrah dengan ain itu artinya sulit. Innama al usri yusra. Dalam kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa ini disebut dengan perang dalam kesulitan? Pertama adalah pada tahun itu terjadi kemarau panjang peceklik di Madinah, sehingga orang hidupnya susah. Yang kedua, perang Tabuk itu terjadi di musim sangat panas, sehingga para sahabat Nabi itu ya, untuk bisa ada air untuk minum, saking enggak ada lagi air, menyembelih onta bukan makan dagingnya, mengambil air yang dalam perut onta disimpan untuk minum. Saking panasnya. Kemudian yang ketiga, dia jarak tempuh dari Madinah itu sampai 800 kilo. Kalau ke sini berarti kan ya, mungkin ke Pekanbaru. Kalau jalannya dengan musim panas, itu kan cukup berat, menyeberang lembah demi lembah berhari-hari. Yang keempat adalah melawan pasukan Romawi, yang waktu itu adalah kekuatan militer terkuat di dunia. Karena inilah sejumlah orang gak mau ikut perang Tabuk, karena kesulitan-kesulitan ini. Nah, sehingga di antara yang tidak ikut adalah Ka'ab ibni Malik, yang kita angkat kisahnya, diangkat oleh Syekh ini terkait dengan inspirasi kejujuran. Jadi Ka'ab ibni Malik di antara yang tidak ikut ke Tabuk. Maka kata Ka'ab ibni Malik, ini kita ambil yang ringkasnya. Kalau saya bilang tadi di tafsirnya ringkasan Ibnu Katsir itu lengkap. Ketika
Ka'ab ibn Malik mendengar Rasulullah sedang pulang dari Tabuk. Nah, itu yang sudah kita cerita di sini. Maka ketakutanlah dia. Ini nanti kalau ditanya apa alasan kamu gak ikut perang Tabuk, maka kemudian dia carilah, ya, apa alasannya biar gak dimarahi. Tidak cukup dari dia sendiri, dia datangi lagi keluarganya yang ahli ide. Datang ke keluarganya ahli ide untuk dia tanya, ini kalau ditanya Rasulullah apa ya alasan biar enggak marah. Sudah dia kumpulin tadi ide-ide, ketika Rasulullah sudah mendekat, diberitahu lagi ke dia Rasulullah sudah mendekat. Berubah pikiran dia, tidak mungkin saya berbohong kepada Rasulullah, tak mungkin. Saya harus berkata sejujurnya, dan apa konsekuensinya saya pulangkan kepada Allah. Yang penting saya gak boleh bohong kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, kebiasaan Rasulullah hendak masuk ke rumah dulu, masuk ke masjid. Masuk ke masjid, lalu Rasulullah salat sunat 2 rakaat, kemudian duduk. Datanglah orang-orang menjumpai Rasulullah. Datanglah orang-orang yang tidak ikut ke perang Tabuk, melaporkan alasannya apa. Dan itu umumnya orang-orang munafik. Lalu kemudian satu persatu mereka, kata Ka'ab bin Malik, lebih 80 orang, ya, yang menyampaikan apa alasannya, lalu bersumpah agar alasannya diterima. Demi Allah saya gini nggak ikut karena ini. Rasulullah mengatakan, ya saya terima, dan yang saya hukum yang zahir, ya, yang batinnya saya serahkan kepada Allah, karena mereka bersumpah. Giliran Ka'ab ibni Malik memberi salam kepada Rasulullah, Rasulullah tersenyum marah, kata Ka'ab ibni Malik. Kemudian dia duduk di depan Rasulullah. Ketika ditanya, apa alasan kamu nggak ikut perang Tabuk? Kata Ka'ab ibni Malik, kalaulah yang saya hadapi bukan engkau Rasulullah, tapi ahlul dunia, maka sungguh saya akan rekayasa alasan supaya saya tidak dimarahi, dan saya ahli rekayasa. Tapi karena kepadamu Rasulullah, aku enggak akan berbohong. Karena kalau aku karang alasan, lalu kemudian engkau terima alasan dari aku, nanti pada saatnya Allah akan bongkar kebohonganku kepadamu, engkau akan marah kepadaku selama-lamanya, kata Ka'ab bin Malik. Lalu apa kata Ka'ab bin Malik? Demi Allah saya tidak punya alasan dan keuzuran tidak ikut perang Tabuk. Saya ketika perang Tabuk dalam kondisi sangat prima secara fisik, secara harta juga saya dalam kondisi yang mampu. Saya tidak ada alasan untuk tidak ikut. Rasulullah mengatakan, baik, kamu jujur, silahkan pergi sampai Allah kemudian merespon persoalan kamu ini. Kemudian orang-orang pada mengikuti Ka'ab bin Malik ini.
dan mengatakan kepadanya, kami tidak pernah menjumpai kamu itu buat salah kecuali kali ini. Ya. Cukuplah dosamu itu ketika Rasulullah memohon keampunan untukmu. Taubat kamu, taubat kamu, kata orang ini. Enggak tahan lagi dia dikata-katain oleh orang banyak. Dia tanya, ada enggak selain saya orang yang kayak saya juga? Kata orang ini, ada 2 orang lagi. Maksudnya apa? Yang berkata jujur kepada Rasulullah. Siapa? Kata Ka'ab bin Malik. Ada Hilal bin Umayyah, ada Murarah. Bagaimana mereka? Seperti kamu lapor juga kepada Rasulullah. Artinya enggak ada alasan, keuzuran enggak ada. Dan Rasulullah sikapnya kayak mana? Sama seperti kamu juga. Katanya kamu jujur. Oke, silahkan. Semoga Allah merespon terhadap kejujuran kamu. Maka kemudian apa yang terjadi? 2 orang ini, Hilal ibni Umayyah dengan Murarah, ya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk tidak berbicara dengan 3 orang ini. Dengan yang lebih 80 lain tak apa-apa. Khusus 3 orang ini enggak boleh bicara. Kata Ka'ab bin Malik apa? 2 orang, Bilal Hilal ibni Umayyah dan Murarah, itu karena Rasulullah enggak mau bicara dengannya. Orang kaum muslimin semua enggak mau bicara, boikot kepadanya. Akhirnya apa? Kurung diri di rumah, menangis terus. Dan dia cerita menangis istrinya, menangis terus. Sedangkan Ka'ab ini dia bilang, saya orang muda dan kuat, saya tetap pergi ke masjid untuk salat, pergi ke pasar, dan saya kalau salat itu berdiri dekat dengan Rasulullah. Saya curi pandang Rasulullah, beliau berpaling dari saya. Kata Ka'ab ibni Malik, saya pergi ke pasar, tak ada orang ngomong dengan saya. Ada orang ngomong saya. Nah, yang luar biasa juga apa? Pemimpin Romawi di Damaskus, ya, di Syam waktu itu, Ghassan namanya, itu menulis surat kepada Ka'ab ibni Malik. Entah dari mana dia tahu, ya. Ini cerita Ka'ab ibni Malik, hadisnya ke Sahih Bukhari. Tulis surat, dititip ke seorang pedagang yang bawa barang dari negeri Syam ke Madinah. Ka'ab ibni Malik orang yang bisa baca tulis dia. Kata itu banyak enggak bisa baca, Rasulullah juga enggak bisa baca tulis karena enggak belajar, ummi. Dia bisa baca tulis. Isi suratnya apa? Wahai Ka'ab, engkau sudah diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Apalagi engkau tunggu? Ayo kemari, ikut bergabung dengan aku. Ka'ab membaca surat itu. Ini bala kedua ini. Udah bala pertama, Rasulullah dan kaum muslimin tak ngomong dengan dirinya. Ini datang tawaran lagi masuk ke agama orang Nasrani. Nah, apa yang terjadi? Setelah 40 hari 40 malam, ini berlangsung 40 hari 40 malam, Rasulullah kaum muslimin tidak ada ngomong dengan 3 orang ini. Tapi 2 orang itu udah di rumah aja kurung diri nangis. Ka'ab lah yang kuat, dia masih pergi masjid, masih pergi ke pasar. Nah, pas hari ke-40-nya datang utusan Rasulullah kepada Ka'ab. Utusan Rasulullah datang kepada Ka'ab. Apa kata utusan Rasulullah?
Rasulullah perintahkan kamu untuk menjauhi dari istrimu. Kata Ka'ab, aku cerai atau apa? Bukan cerai. Jangan dekati istrimu selama 10 hari. Kata Ka'ab kepada istrinya, kamu pergi ke keluargamu, pulang ke keluargamu. Dua orang lagi, gimana? Sama, diperintahkan oleh Rasulullah. Kata utusan Rasulullah kepada Ka'ab ini. Hilal bin Umayyah udah tua orangnya, sehingga ketika datang perintah Rasulullah tadi, istrinya menghadap kepada Rasulullah, menghadap. Lalu kemudian dia katakan, Hilal Rasulullah sudah uzur, nggak ada pembantu di rumah, izinkan saya berkhidmat kepadanya. Kalian tidak bisa apa-apa lagi, perlu ada orang yang berkhidmat. Diizinkan sama Rasulullah, ya. Yang penting dia jangan dekatimu. Artinya dekati dalam makna dewasa, ya. Kata istrinya, apa dia udah tua, nggak sanggup lagi apa-apa. Habis itu keluarga Ka'ab mendengar itu, kasih ide ke Ka'ab. Itu istrinya Hilal bin Umayyah minta izin, dikasih untuk tetap tinggal bersamanya, berkhidmat. Kamu minta izin juga. Kata Ka'ab, itu orang tua, saya orang muda, mana dikasih? Nah, sampailah hari ke-50, baru turun ayat. Maka ayat ini kalau dibaca ayatnya aja kita nggak ngerti. Baca tafsir yang pendek nggak ngerti juga. Ayat 118 surah At-Taubah bunyinya, wa 'anil thalathatil ladzina khulifu. Ini kalau kita terjemahkan, ya, terkait 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Wa 'anil thalathatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat bihimul ardu bima rahubat, sehingga ketika dunia ini menjadi sempit, padahal dunia ini luas. Itu maknanya hatta idza dhaqat bihimul ardu bima rahubat, sehingga ketika dunia ini menjadi sempit bagi mereka, padahal dunia ini begitu luas. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka terasa begitu sempit. Ini kalau nggak baca kisah yang lengkap, kayak mana cara pahaminya? Apa maksud bumi yang luas menjadi sempit, kemudian mereka jiwanya menjadi sempit? Apa maksudnya? Ya, tadi walaupun dunia ini luas, mereka sudah merasa sempit dunia ini. Karena apa? Rasulullah nggak mau ngomong dengan mereka, kaum muslimin nggak mau ngomong dengan mereka, bahkan tidak boleh dekat dengan istri mereka, sehingga mereka itu merasa betul-betul sempit dunia ini. Bahkan tadi saya sebut 2 orang tadi, Hilal dengan Murarah, itu terus menangis sampai 50 hari. Terus menangis di rumah. Karena apa? Karena merasa berdosa, nggak ada alasan kenapa nggak pergi perang Tabuk. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Dan mereka meyakini bahwa tidak ada tempat bersandar melainkan kepada Allah. Thumma taba alaihim liyatubu. Ya, ketika mereka merasa dunia ini begitu sempit dan ini enggak ada tempat bergantung dan bersandar kecuali kepada Allah, maka Allah terima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang.
Ayat selanjutnya dirangkai dengan ini yang sudah kita baca juga, 119-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada azab Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Apa buah kejujuran? Si Ka'ab, ketiga orang ini turun ayat kepada mereka bahwa Allah telah terima taubat mereka. Kenapa Allah terima taubat mereka? Karena mereka jujur apa adanya, gak mau karang-karang untuk bisa keluar dari murkanya Rasulullah. Enggak. Pokoknya apa adanya saya mau bilang. Bagaimana Rasulullah? Terserah. Serahkan kepada Allah. Pokoknya saya harus jujur apa adanya. Artinya ini mau disampaikan bahwa apa? Ya. Kalau kita jujur apa adanya, inilah sikap yang dipuji oleh Allah. Ya. Kemudian Ka'ab dan dua kawannya itu diuji lagi oleh Allah, tetap ya bertahan. Bahkan tadi ada surat diajak ikut agama ya, orang Romawi oleh Raja Romawi yang ada di pemimpin Romawi di Syam. Ya, dia malah menganggap ini ujian berikutnya ya, bagi saya. Nah ini jamaah rahimakumullah ya, tentang kisah Ka'ab dan kedua temannya tadi, Hilal ibni Umayyah dan Murarah, sampai turun ayat kepada mereka. Di sini ayat At-Taubah 118 dan 119. Jamaah rahimakumullah, sekarang ini yang terakhir kita angkat tentang tanda-tanda kiamat yang di kelompok sudah terjadi dan akan terus terjadi ya, seperti ombak di laut ya, ada kalanya kecil, ada kalanya besar ya. Setelah ini kita akan memilih tanda-tanda yang belum terjadi. Saya pikir itu mungkin termasuk saya baru kita dengar-dengar tentang Dajjal, tentang Ya'juj Ma'juj. Bagaimana pemahaman yang sesungguhnya tentang perkara-perkara ini? Ya, saya sendiri juga mendengar-dengar atau membaca sekilas-sekilas, ya, belum utuh. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah wa min alamatis sa'ati aidan kathratu syahadati zur wa kitman syahadatil haq. Di antara tanda juga mendekati kiamat selain banyaknya kebohongan dalam kehidupan ini adalah apa? Banyaknya kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Banyaknya rekayasa ya, kalau bahasa ini adalah rekayasa, sehingga yang benar diputar balik untuk menjadi salah, yang salah diputar balik untuk jadi benar ya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna baina yadas sa'ati wa syahadataz zuri wa kitman syahadatil haq. Sesungguhnya ya, di antara tanda sebelum terjadinya kiamat kubra adalah kesaksian palsu dan menyembunyikan kesaksian yang benar. Jamaah rahimakumullah, di sini disebutkan intasyarat syahadatu zur yaqinan wa yastati'u ayu ahadin al'an bi kulli asaf bi 100 جنيه أو ب1000 أو ب10,000 إن كان القضية كبيرة أن يأتي برجل ليبيع دينه فينطلق ليقف أمام قاض في محكمة بشهادة الزور
Kata beliau, ini beliau orang Mesir, maka dipakai istilah dia Junaih, mata uang Mesir. Ya, bahasa Arab Junaih, bahasa ininya pound. Kata beliau, ya, sekarang ini orang bisa dengan beberapa Junaih, atau kalau kasusnya memang besar, ya sekian ribu Junaih, itu kemudian menyewa orang untuk memberi kesaksian palsu di depan pengadilan, ya, sehingga dia akan ya menyampaikan kesaksian palsu. Akhirnya apa? Ya, yang berhak artinya dipenjara tidak dipenjara, yang tidak berhak dipenjara kemudian dipenjara, ya, karena direkayasa tadi sedemikian rupa. Maka jamaah rahimakumullah, ya, baru-baru ini kita luar biasa dikejutkan dengan kasus ini kan yang terbongkar, ya, oleh pihak Kejaksaan Agung, mantan pejabat di Mahkamah Agung, ya, yang menjadi makelar kasus, ya, dari 2012 sampai 2022 kan dia sudah pensiun. Ditemukan uang cash 920 miliar dengan 51 kilogram emas dari hasil makelar kasus. Itu kan berarti apa? Kasus-kasus yang nyata-nyata salah, lalu dengan duit itu diputar balikkan untuk kemudian menjadi tidak salah. Ini kan terbongkarnya dari, ya, vonis bebas, ya, terhadap pembunuh yang jelas-jelas dia membunuh kekasihnya, lalu dia bisa suap sehingga 3 hakim di pengadilan Surabaya ditangkap, ya, Kejaksaan Agung. Dari pengembangan itu lagi, maka kalau kita lihat berarti dia dari 2012 dia akui sampai 2022 kerjanya tadi maklar kasus. Berapa duit dia aja itu? Hampir 1 triliun, kalau dengan emas nyaris 1 triliun. 1 triliun. Nah, ini kan seperti kita sebut yang terbongkar, yang tidak. Nah, kalau sudah artinya aparat hukum kerjanya memutarbalikkan fakta, si A ini nggak bayar, salahnya diberatkan. Soal pasal, soal ini mereka paham tekniknya gimana olahnya. Ini salahnya nyata-nyata berat, tapi ada bayaran. Dicari-cari pasal, dicari-cari. Ini kan dosanya luar biasa berat, luar biasa. Nah, makanya Syekh Muhammad Hasan menyebutkan di sini apa? Kesaksian palsu atau menyembunyikan kebenaran tadi. Itu adalah apa? Dosanya bukan besar saja, terbesar. Di antara dosa bukan dosa besar, terbesar. Diangkat hadis berikut ini. Tadabbar madza qala as-sadiqul ladzi la yantiqu 'anil hawa. Kama fi sahihaini min hadis Abi Bakrah anhu sallallahu alaihi wasallam qala, ya, renungkan
pernyataan Nabi berikut ini dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Ala unabbiukum bi akbaril kabairi. Maukah kalian kuberitahu di antara dosa-dosa terbesar? Akbaril kabair. Kabair itu kan jamak dari kabirah, dosa besar. Ini akbar kabair. Dosa-dosa yang terbesar. Qala, apa kata Rasul? Pernah kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Ya, kami ingin, kata para sahabat. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an ya'ni ala jambihi fa'tadal. Lalu Rasulullah duduk, ya. Lalu bersandar, ya. Lalu kemudian duduk lurus. Faqala ala wa qawluz zur. Qala fama dhala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasulullah kemudian tadi mengatakan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu beliau duduk, bersandar, meluruskan diri, menambah satu lagi. Apa tadi? Qaulaz zur. Ya. Zur itu artinya dusta. Ya. Adalah apa? Tadi memberi ya kesaksian yang palsu, menyembunyikan yang sebenarnya, ya. Dan ini diulang oleh Rasulullah, ya, terus menerus, ya, sampai kami mengatakan, ya, kapan berhenti ya? Wa qaulaz zur, wa qaulaz zur, wa qaulaz zur. Ya. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Nah, lalu Syekh Muhammad Hasan ini bercerita di sini. Ada seorang sahabat beliau, itu hakim di mahkamah di Mesir. Lalu beliau pernah nanya, apa selama kamu jadi hakim perkara yang paling di sini pakai bahasa mahiya aghrabu qadhiyatin uridat alaika. Apa ada kasus yang paling aneh yang pernah kamu tangani? Kawannya ceritalah, ada satu orang yang dituduh membunuh dengan pembunuhan berencana. Lalu kemudian dia sudah disiapkan mau divonis hukuman mati. Divonis hukuman mati. Ketika dia diberi, kalau bahasa kita pledeu, menyampaikan apa namanya ini, ya, pembelaan dirinya. Lalu dia menyampaikan, tolonglah dipelajari lagi kasus saya ini. Apakah betul memang saya pelakunya? Sungguh saya telah dituduh apa yang saya tidak buat. Tolong Bapak Hakim ini pelajari lagi yang sesungguhnya kasus ini seperti apa. Nah, ketika orang ini artinya beliau termasuk duduk kembali ke mahkamah dan mempelajari balik, dalam menunggu sidang berikutnya datanglah pihak kepolisian yang menyampaikan sudah ditemukan pembunuh yang sesungguhnya dan sudah mengakui secara detail perbuatan dia. Selamat si ini, ya, dari hukuman mati, padahal sudah dituduhkan dengan saksi-saksi, dengan apa-apa. Inilah kalau disebut mungkin di bagian hukum istilah bahasa yang sering sekarang ini kriminalisasi. Ya. Orang nggak salah, tapi kalau mau direkayasa
diolah ini, olah ini, olah ini. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya. Kan perbuatan dosanya besar sekali. Seharusnya orang mencari keadilan dihukumlah. Ya. Tapi justru orang hukumlah yang kemudian membuat, ya, orang yang berhak tidak berhak, yang tidak berhak berhak, karena mereka itu dibayar. Nah, ini kan kezalimannya luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Nah, yang menarik ini saya nggak bawa karena kitabnya tebal sama dengan ini, berat. Saya foto. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer di pembahasan Islam dan demokrasi, ya, Yusuf Qaradawi mengatakan, ya, paling baiknya memang sistem pemilihan itu adalah lewat musyawarah mufakat. Tetapi ketika itu tidak terjadi, ya, dan kemudian kezaliman pemimpin itu tidak ada jalan menghentikannya kecuali dengan membatasi 1 periode, 2 periode, ya, maka beliau mengatakan, kalau tujuannya adalah menghentikan pemimpin-pemimpin yang zalim dengan kita mengadopsi sistem orang lain, apa salahnya? Ini versi Yusuf Qaradawi, bahwa Rasulullah dalam perang Khandaq mengadopsi idenya Salman Al-Farisi, orang-orang Majusi, ya. Maka kata Yusuf Qaradawi, kalau sistem pemilihannya sudah sistem one man one vote, 1 orang 1 suara, apa kata Qaradawi? Ini kata Qaradawi adalah, sesungguhnya orang yang punya hak suara itu posisi dia adalah memberi kesaksian ketika memilih orang. Posisi dia memberi kesaksian ketika memilih orang, bahwa orang yang dia pilih itu layak secara integritas, kapasitas untuk menjadi pemimpin. Maka kata Syekh Qaradawi, wa man syahada li ghairi salihin bi annahu salih, siapa yang memberi kesaksian orangnya enggak mampu, enggak mumpuni, tapi memilih orang itu, ya, kata Syekh Qaradawi, faqad irtakaba kabiratan, dia telah melakukan dosa besar. Apa? Syahadat az-zur, kesaksian palsu. Wa qad qaranaha al-Qur'anu bisyirki billahi ta'ala, di mana dalam Al-Qur'an menggabungkan di satu ayat antara syirik kepada Allah dengan kesaksian palsu. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla dzur. Lalu dikatakan lagi oleh Syekh Qaradawi, wa man syahada li murasyahin bis salahiyah limujarrad annahu qaribuhu, siapa yang memilih orang tadi pemimpin karena pertimbangannya saudaranya, keluarganya, tok karena limujarrad annahu qaribuhu, itu keluarganya, bahkan dipilihnya helong keluarga mah bangai, elah bangai keluarga. Au ibna baladihi, ini sering juga awak kampung, awak adro, bakal pilihnya awak kampung, bakal pilihnya awak adro tengok, yang tidur tu belah deh, ya, belah deh, ya, belah deh tilawah, ni belah anu. Au limanfaatin syakhsiyatin, ya, atau karena kemanfaatan pribadi, akan pilihnya kali janji yang ujuk jabatan gelon, akan pilihnya janji padumbuh proyek itu gelon, faqad khalafa amrallahi ta'ala, maka orang itu telah menyalahi perintah Allah.
Apa perintah Allah? Wa aqimus syahadata lillah. Tegaklah kesaksian itu karena Allah. Tegakkan kesaksian karena Allah. Ini terakhir. Wa man takhallafa an ada'i wajibi al-intikhabi hatta rasaba al-kuf'ul aminu wa fadha bil aghlabiyyah man la yastahiqu mimman lam yatawafar fihi wasfu al-qawiyyul amin faqad katama syahadah ahwaj ma takunu al-ummah ilaiha. Bahkan kata Yusuf Qaradawi, versi Yusuf Qaradawi ini, kalau orang tidak datang hari pemilihan, ya, lalu kemudian kalahlah orang baik, terpilihlah orang yang buruk, karena dipilih orang-orang buruk, maka orang ini, apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, faqad katama syahadah, dia telah menyembunyikan kesaksian, di mana umat butuh untuk itu. Yusuf Qaradawi mengutip ayat, wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Janganlah orang-orang yang diminta kesaksian itu enggan memberi kesaksian. Wala taqtumus syahadata wa may yaktumha fa innahu azimun qalbu. Jangan sembunyikan kesaksian. Jadi kita diminta, ya, oleh aturan untuk memberi kesaksian, si inilah yang cocok untuk gubernur, si inilah yang cocok untuk wali kota. Tapi tadi bukan karena orang kampung, bukan karena saudara, bukan karena ini, karena integritas, karena kapasitas. Lalu kita yang baik ini enggak mau datang, terpilihlah yang buruk itu, maka kita telah meninggalkan kesaksian yang kita diminta Allah untuk memberi kesaksian. Ini versinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Versi orang lain mungkin lain lagi, ya. Karena waktu kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.